Kamu terus-menerus mendengar suara ledakan bom lagi dan lagi. Ketika kamu mengalami semua ini selama berjam-jam setiap harinya, apa yang membuatmu tetap tabah? Bukankah kamu juga seorang ibu yang terbangun di tengah malam untuk memastikan kondisi anakmu yang tertidur? Tetapi ketika kamu kehilangan anak itu, bagaimana bisa kamu sekuat dan setabah ini? Bukankah orang berbaring di sebelahmu yang berlumuran darah adalah saudaramu, pasanganmu, ibumu, ayahmu? Bagaimana bisa kamu memiliki keteguhan iman dan keikhlasan sebesar itu? Ribuan orang di media sosial mencari-cari jawaban atas semua pertanyaan ini, karena di Palestina telah muncul berbagai peristiwa ketaatan kepada Tuhan yang mengejutkan seluruh dunia. Meskipun hanya 1% dari apa yang dialami di sana tampak tak tertahankan, mereka yang mengalami semua ini sama sekali tidak takut. Ada keberanian yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Meskipun semua ini terjadi pada mereka, warga Palestina tidak meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak ragu-ragu berjalan pergi menuju tempat ibadah, padahal mereka bisa terkena bom dan terbunuh atau terluka kapan saja. Ini tidak menggoyahkan mereka. Lalu bagaimana mereka bisa tetap tenang dan tentram dalam keadaan yang mustahil ini? Apa yang membuat mereka sehebat ini? Jawabannya singkat namun sangat bermakna. Iman. Mereka percaya pada agamanya bahwa tidak ada kematian bagi mereka yang meninggal di jalan Allah. Kita tidak bisa menyebut mereka mati. Mereka syahid dengan derajat tertinggi yang bisa mereka capai di akhirat. Bagi mereka, kematian adalah pembebasan dari dunia yang terbatas dan sementara ini, menemui Tuhan mereka di alam yang tak terbatas. Ibarat itu adalah paspor menuju surga abadi. Kita lihat pemandangan yang sangat inspiratif dari Palestina di media sosial. Salah satu saudara kita berkata, "Alhamdulillah, istriku sudah syahid." Dan bisa kamu lihat ketenangannya saat mengatakan ini. Lalu dia berkata bukan hanya istrinya, tapi juga kedua anaknya menjadi syahid. Dan saat dia menceritakan semua ini, dia menerima berita mengejutkan lainnya. Anaknya yang lain juga menjadi syahid. Namun dia tetap tenang dan berserah diri. Tentu saja dia sedih, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata penolakan terhadap Tuhan. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Karena manusia yang dia ikuti dan yang dijadikan panutan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengalami peristiwa serupa dan bahkan lebih menyayat hati 1400 tahun yang lalu ketika putranya Ibrahim meninggal dalam pelukannya saat dia baru berusia 1,5 tahun. Beliau berkata, "Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini berduka. Namun kami tidak mengatakan kecuali perkataan yang Tuhan kita ridhoi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berduka berpisah denganmu, wahai Ibrahim." Bukan hanya dia, tapi Rasul SAW kehilangan 6 dari 7 anaknya ketika beliau masih hidup. Namun beliau memiliki sikap berserah diri yang sama setiap kali beliau mengalami rasa sakit ini. Oleh karena itu mereka yang menjadikan hidupnya sebagai contoh juga menunjukkan perilaku seperti itu. Allah menurunkan ke dalam hati mereka rasa damai dan tenang yang luar biasa yang secara manusiawi mustahil untuk dimiliki. Ada campur tangan ilahi. Tapi kita semua sangat bersedih karena menyaksikan peristiwa ini. Hati kita berteriak menuntut keadilan. Kita bertanya, akankah keadilan yang kita lihat akan ditegakkan? Para penindas meninggal dengan nyaman dengan kekejaman mereka, dan yang tertindas meninggalkan dunia ini dalam penderitaan dan kesakitan. Kenapa harus seperti itu? Karena tidak ada hukuman di dunia ini yang pantas untuk kejahatan sebesar itu. Bayangkan saja, hukuman dunia seperti apa yang mungkin setara dengan kejahatan tentara Israel yang membunuh dan menyakiti ribuan orang tak berdosa. Kejahatan kecil ditangani di pengadilan kecil. Namun kejahatan besar diadili di pengadilan besar. Jadi pengadilan bagi para penindas diserahkan kepada pengadilan yang lebih besar. Diserahkan pada hari kiamat. Hukumannya adalah api neraka yang berkobar. Pikirkanlah baik-baik. Ada Tuhan yang mengetahui rasa lapar seekor semut kecil dan menciptakan makanan untuknya. Apakah mungkin Dia tidak menyediakan kebutuhan ciptaannya yang paling penting, manusia? Terutama mereka yang sangat bertakwa kepadanya, seperti yang ada di Palestina. Apakah mungkin di akhirat di pengadilan besar Dia tidak memberikan hak orang yang tertindas dari penindasnya? Tentu tidak. Jadi anak Palestina yang hatinya membara karena kehilangan orang yang dicintainya, yakin bahwa dia akan mendapatkan haknya dari para penindas dan para penjahat akan dihukum atas kejahatan mereka di dalam api neraka. Masih ingat ayah Palestina yang kehilangan keluarganya? Dia tahu dia akan bersatu kembali dengan mereka di alam kebahagiaan yang sempurna di surga, dan mereka tidak akan pernah terpisahkan lagi. Orang-orang ini tidak mempercayai khayalan. Ada kebenaran yang sangat kuat yang merasuk ke dalam hati mereka, jiwa mereka, pikiran mereka, seluruh jiwa raga mereka. Apa mungkin bisa seperti itu jika yang mereka yakini bukanlah kebenaran hakiki? Ada sesuatu yang selalu kita amati dalam hidup ini. Kita punya kebutuhan yang disebut kelaparan, dan segala jenis makanan telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita merasa lelah setiap hari dan perlu penyegaran, sehingga tidur diciptakan. Sang Pencipta memberi kita keluarga, teman, pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk mencintai dan dicintai. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, banyak yang telah diciptakan saling melengkapi. Ketika kita lihat semua ini, kita menjadi yakin Tuhan yang memenuhi kebutuhan terkecil kita
pasti juga akan memenuhi kebutuhan terbesar kita. Kebutuhan kita akan kekekalan dan keadilan sempurna. Renungkan baik-baik, mengapa Dia memberi kita kebutuhan ini, keinginan ini, jika Dia tidak akan memenuhinya? Atau mengapa Dia memenuhi kebutuhan terkecil kita, jika Dia tidak akan memenuhi kebutuhan terbesar kita? Seperti ucapan ulama besar, Bediüzzaman Said Nursi tentang akhirat. Apa mungkin Dia dapat melihat atom, tapi tidak bisa melihat matahari? Dia mendengar dengungan nyamuk, tapi tidak mendengar gemuruh guntur. Tidak sama sekali. Tidak mungkin. Jadi tentu saja, Dia akan memenuhi keinginan terbesar rakyat Palestina yang punya tingkat ketakwaan seperti itu kepadanya. Allah akan mempertemukan mereka dengan orang yang mereka kasihi, tidak akan pernah terpisahkan lagi, dan memasukkan mereka ke dalam surga di mana tidak ada kesulitan atau rasa sakit apapun. Mereka memiliki iman yang tulus. Mereka tidak memiliki keyakinan seperti seseorang meninggal demi dosaku, sehingga semuanya diampuni. Itu sebabnya aku akan masuk surga, tidak peduli atas apa yang aku lakukan di dunia ini. Mereka juga tidak percaya akan masuk surga karena termasuk dalam golongan ras tertentu. Tidak, mereka percaya pada Tuhan yang Maha Adil. Keyakinan mereka bukan berdasarkan pada asumsi atau angan-angan belaka. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, mereka yakin setiap manusia akan bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan baik dan buruk mereka. Itu sebabnya mereka sangat berhati-hati dalam ucapan yang mereka lakukan, bagaimana mereka berperilaku. Semua harus sejalan dengan prinsip yang diberikan Allah dalam Al-Quran dan dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam utusannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi penduduk Palestina punya keyakinan yang murni dan bersih akan kehidupan akhirat. Dan inilah yang membuat mereka begitu kuat. Mereka telah memahami realitas hidup dan mati. Mereka tahu di jalan siapa mereka menyerahkan hidup mereka. Mereka sadar betapa besarnya nilai syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu betapa sia-sianya kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Kamu mungkin melihatnya sebagai orang yang butuh bantuan, tapi di mata mereka, yang membutuhkan bantuan itu kamu, itu kita. Mereka melepaskan kehidupan fana ini sebagai ganti untuk kehidupan yang kekal. Sementara kita, sebaliknya, mengejar kehidupan yang sementara dan mengorbankan yang abadi. Kita tidak tahu kita akan lulus atau gagal dalam ujian akhirat. Kita dalam risiko besar. Beberapa dari kita bahkan tidak sholat. Beberapa dari kita benar-benar ceroboh. Kita tidak ingin kehilangan kenyamanan dan kekayaan yang biasa kita miliki. Terkadang itu menjadi alasan kita untuk tidak bertindak menentang ketidakadilan. Sebaliknya, saudara-saudari kita di Gaza tinggal di penjara terbuka terbesar di dunia. Kamp konsentrasi terbuka. Bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, mereka membuat kita merasa malu pada diri kita sendiri dengan iman mereka, keberanian, dan ketulusan mereka. Kita harus pikirkan, siapakah yang benar-benar bebas? Mereka di penjara terbuka Gaza atau kita? Siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan? Mereka atau kita? Barang siapa mengetahui dan menaati Allah, maka beruntunglah, bahkan meski dia berada di dalam penjara. Sedangkan mereka yang melupakannya adalah sengsara dan seorang tawanan, meskipun mereka berada di istana-istana besar. Ada kutipan terkenal dari Bediüzzaman Said Nursi. Beliau berkata, iman adalah cahaya sekaligus kekuatan. Ya, orang yang memperoleh iman yang sejati bisa menantang seluruh alam semesta dan diselamatkan dari tekanan peristiwa sesuai dengan kekuatan imannya. Bukankah kita sedang menyaksikan kenyataannya saat ini? Saudara-saudari kita di Palestina menantang kematian, menantang alam semesta dalam kondisi yang paling sulit. Mereka menunjukkan kepada dunia sebuah contoh yang luar biasa ketabahan dan ketaatan kepada Tuhan. Segalanya sudah mulai berjalan ke arah yang sangat berbeda. Bahkan non-muslim, banyak orang sudah mulai meneliti Islam dan Al-Quran. Mereka bertanya, keimanan macam apa ini? Ada banyak non-muslim di media sosial yang mulai membaca Al-Quran kagum dengan kekuatan iman orang-orang ini. Kita lihat orang-orang berkata, aku baru saja memesan Al-Quran, aku bersemangat sekali. Dan ada pula yang berkata, Islam tidak seperti agama yang aku pikirkan, media berbohong kepada kita. Dan mereka semakin dekat dengan Islam. Bahkan sudah ada yang masuk Islam. Kita tidak bisa menduga kemana arahnya. Namun aku yakin kita akan membaca lebih banyak komentar dan mendengar lebih banyak lagi peristiwa yang mendukung Islam. Dan semakin banyak orang di dunia perlu melihat kebenaran ini. Dan kita juga perlu menunjukkan pengaruh Islam melalui hidup kita, perilaku kita. Bediüzzaman berkata, jika kita tunjukkan Islam sejati dan kejujuran serta kebenaran yang pantas, non-muslim akan berbondong-bondong memeluk Islam. Dan terakhir, aku memanggilmu, pemerintah Israel yang kejam, dan mereka yang sengaja mendukung upaya mereka. Aku tidak tahu apa yang kamu pikir kamu lakukan, atau seperti apa keadaan pikiranmu saat ini. Tapi yang aku tahu, jika kamu terus-menerus seperti ini, semua yang kamu lakukan hanya akan meningkatkan hukumanmu di neraka. Satu-satunya yang kamu capai adalah kebalikan dari apa yang kamu harapkan. Kamu menyebabkan umat Islam masuk surga, membuat sebagian orang terpengaruh oleh Islam, dan membantu mereka menjadi muslim. Dan jumlah orang-orang ini terus meningkat. Semakin kamu berupaya, semakin dalam kamu tenggelam. Kamu pikir kamu mengabdi pada Zionisme, tapi tanpa disadari, kamu membantu Islam. Jangan pernah lupakan ini.
Hari ketika yang tertindas membalas dendam lebih menakutkan dibandingkan hari ketika penindas berkuasa.